Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Decision Support System. Kami beranggota 5 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Afianda dan rekan saya Hana Fariansyah, Aisyah Tiara Ramadhani, Vina Mina Husania, dan yang terakhir ada Muhammad Atta Arsaki. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang DSS. Di era globalisasi dan teknologi informasi, dunia bisnis menghadapi tantangan kompleks. Pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sangat penting karena kesalahan dapat menyebabkan kerugian besar. Decision Support System atau DSS hadir untuk membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur melalui data, model analitis, dan teknologi komputasi. DSS mengubah data besar menjadi informasi bernilai, memudahkan analisis dan mendukung simulasi keputusan. Dalam persaingan industri, DSS menjadi alat penting bagi keputusan strategis, taktis, dan operasional. Selanjutnya ada definisi DSS menurut para ahli. Yang pertama, menurut Turban, DSS adalah sistem interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, menurut Weinning Reed Martin, DSS adalah sistem komputer berbasis interaktif yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut Jogianto, DSS adalah sistem untuk membantu manajer level menengah membuat keputusan semi terstruktur dengan analisis dan data. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komponen utama DSS. Yang pertama ada DBMS. DBMS atau Database Management System berfungsi untuk mengelola data dari sumber internal dan eksternal. Yang kedua ada MBMS. MBMS atau Model Based Management System yang berfungsi menyediakan model analisis seperti simulasi dan statistik. Dan yang ketiga ada User Interface, antarmuka pengguna untuk interaksi yang mudah dan efisien. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat DSS. Yang pertama ada mendukung pengambilan keputusan. DSS berperan penting dalam membantu manajer atau eksekutif dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan model analitis yang tersedia. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi waktu. Dengan proses pengolahan data yang cepat, DSS memungkinkan pengambilan keputusan berlangsung dengan lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan. Informasi yang akurat dikombinasikan dengan model yang tepat dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. DSS dirancang untuk digunakan dalam lingkungan kerja tim sehingga mendukung pengambilan keputusan secara kolektif. Dan yang terakhir ada memberikan simulasi alternatif. Dengan DSS, pengguna dapat menganalisis berbagai alternatif yang ada dan memilih solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada cara kerja DSS. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan itu dengan mengakses data internal dan eksternal. Yang kedua itu ada pengolahan data menggunakan model analitis seperti simulasi atau statistik. Yang ketiga itu ada penyajian informasi dengan hasil analisis disajikan dalam grafik, tabel atau laporan interaktif. Yang terakhir itu ada pengambilan keputusan dengan informasi digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan. Selanjutnya ada contoh implementasi DSS pada perusahaan. Di sini kami mengambil dari PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. PT KAI menggunakan DSS dalam berbagai aspek operasional. Di antaranya yaitu 1. Penjadwalan dan perencanaan rute. Kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Ketiga ada prediksi penumpang berdasarkan data historis atau tren. Keempat ada penentuan tarif dinamis berdasarkan permintaan dan waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan DSS pada PT KAI. Sebelum DSS 1, yaitu proses keputusan manual dan memakan waktu. Yang kedua yaitu jadwal perjalanan.
tidak akurat. Yang ketiga yaitu perawatan rutin tanpa melihat kondisi nyata. Yang keempat yaitu perkiraan penumpang tidak berdasarkan analisis. Yang kelima yaitu keterlambatan dan ketidakefisienan armada sering terjadi. Sesudah DSS yaitu yang ke-1, jadwal perjalanan lebih efisien dan responsif. Yang kedua yaitu perawatan prediktif berdasarkan kondisi aset. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian armada real time. Yang keempat yaitu tarif dinamis sesuai permintaan pasar. Yang kelima yaitu kepuasan pelanggan dan efisien operasional meningkat. Hasil dari atas yaitu efisien meningkat, resiko berkurang, kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan DSS. Yang ke-1 mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kedua meningkatkan akurasi berkat dukungan data dan model yang kuat. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang kompleks dan berstruktur. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya. Kekurangan DSS yaitu yang ke-1, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem tergolong tinggi. Yang kedua yaitu memerlukan pelatihan khusus bagi pengguna agar dapat memanfaatkan sistem optimal. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada kualitas data yang digunakan dalam sistem. Yang keempat yaitu DSS tidak sepenuhnya dapat menggantikan intuisi atau pengalaman manusia dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah mempelajari definisi, kemudian komponen, kemudian cara kerja DSS, sekarang tiba pada kesimpulan. DSS adalah sistem berbasis komputer yang mendukung pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan menggabungkan data, model analitis, dan antarmuka interaktif, DSS membantu menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat. Studi kasus pada PT KAI menunjukkan bahwa implementasi DSS mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dan yang terakhir adalah saran. Secara berkala memperbarui dan meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam DSS. Yang kedua, melibatkan pengguna akhir dalam proses perancangan antarmuka agar sistem yang dibangun lebih mudah dioperasikan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan agar mereka dapat memahami fitur dan potensi DSS secara menyeluruh. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan yang tepat, DSS dapat menjadi alat strategis untuk memenangkan persaingan bisnis di era digital saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 7 dengan tema Decision Support System. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf.